Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Semoga teman-teman sekalian selalu diberi kesehatan dan keselamatan, diberkahi rizkinya dan dipanjangkan umurnya. Amin. Oke, kalau begitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Cinta Bernoda Darah, serial Bukek Siansu, karya Asmaraman S. Ho Ping Ho. Bagian kelima. Ayah, siapa dia? Tanya Bu Sin tak enak. Dia kurang ajar sekali, cela Sian Eng. Akan tetapi dengan gerakan seperti seekor burung walet terbang, tahu-tahu Lin Lin sudah melayang ke atas pagar tembok dengan pedang terhunus di tangan kanan. Wajah gadis yang cantik jelita itu kini tampak marah. Lin Lin, kembali kau. Kam Si Ek berseru cemas. Lin Lin berdiri di atas tembok, memandang ke sana kemari, lalu meloncat turun kembali, berlari mendekati ayahnya. Heran, kemana ia sembunyi? Mulutnya kotor, sikapnya kasar. Orang macam itu mengapa tidak dihajar saja, ayah? Kam Si Ek tersenyum, girang melihat bahwa anak-anaknya mempunyai nyali besar. Akan tetapi juga amat khawatir karena ia maklum bahwa tingkat kepandaian mereka masih jauh kalau dibandingkan dengan kepandaian orang-orang sakti di dunia Kang O. Sedangkan di dunia ini banyak sekali terdapat orang-orang jahat dan berbahaya, di antaranya adalah Giam Suilok yang datang tadi. Ia maklum bahwa antara dia dan Giam Suilok harus diakhiri dengan pertempuran mati-matian, dan ia tidak ingin kalau anak-anaknya terlibat dalam urusan permusuhan lama ini. Dia itu bekas teman lama, ada urusan penting di antara kami yang tak perlu kalian ketahui. Bu Sin, kau ajak kedua orang adikmu pergi ke kuil Kuan Im Bio di puncak Chinling San sekarang juga. Kau sampaikan hormatku kepada Kuilan Suci, kakak seperguruan Kuilan, dan katakan bahwa besok dia bersama kalian bertiga kuharapkan sudi turun puncak datang ke sini membawa peti hitam yang kutitipkan kepadanya 10 tahun yang lalu. Tapi, ayah, orang tadi, Bu Sin yang cerdik membantah, khawatir kalau orang tadi akan datang membikin ribut. Ingin ia berada di samping ayahnya untuk membantu jika sewaktu-waktu ayahnya terancam bahaya. Kam Si Ek tertawa, dia memang ada urusan denganku, tapi ini urusan orang-orang tua, kau tahu apa? Sudahlah, cepat berangkat sebelum gelap, dan besok kembali bersama Suko, bibi guru kalian. Biarpun hati mereka tidak rela, namun 3 orang muda itu tidak berani membantah kehendak ayahnya. Apalagi mereka dapat menduga bahwa memang ayahnya sengaja menyuruh mereka malam itu pergi dari rumah. Setelah berpamit kepada ibu mereka, 3 orang muda ini lalu bergegas mendaki puncak Gunung Chinling San yang tinggi itu, sambil membawa obor yang akan dinyalakan kalau malam tiba dan mereka belum tiba di puncak. Yang dimaksudkan Kuan Im Bio di puncak Chinling San adalah sebuah kelenteng pendeta-pendeta wanita yang memuja Dewi Kuan Im. Pemimpin atau kepala para Niko, pendeta wanita di kelenteng itu adalah Kuilan Niko yang terhitung kakak seperguruan Kam Si Ek. 3 orang kakak beradik itu sudah sering kali bermain-main ke puncak, malah pendeta wanita itu amat sayang kepada mereka dan berkenan pula memberi petunjuk-petunjuk dalam hal ilmu silat. Perjalanan mendaki puncak itu makan waktu 3 jam, padahal 3 orang muda itu sudah mempergunakan ilmu lari cepat. Biarpun cekatan gerakan mereka, karena hanya diterangi oleh obor di tangan, perjalanan itu agak lambat juga. Kuilan Niko yang sudah berusia 60 tahun lebih masih segar mukanya dan masih gesit gerakan-gerakannya itu menjadi kaget, melihat kedatangan 3 orang murid keponakannya di waktu malam gelap itu. Apa yang terjadi? Mengapa malam-malam datangnya? Tegurnya. Namun hatinya sudah lega melihat wajah 3 orang murid keponakan itu tidak membayangkan sesuatu yang hebat. Setelah mereka berlutut memberi hormat, Bu Sin berkata, ayah yang menyuruh Ticu, murid bertiga, Suko, pertama-tama ayah menyuruh kami menyampaikan hormat. Kedua kalinya, ayah mohon kepada Suko agar sudi bersama kami turun gunung menuju ke pondok kami sambil membawa peti hitam yang 10 tahun lalu ayah titipkan kepada Suko. Ayahmu memang aneh. Urusan begini saja menyuruh kalian malam-malam bersusah payah ke sini. Kenapa tidak siang-siang tadi, atau besok saja kalau sudah terang? Masuklah,
kalian tentu lelah dan belum makan, bukan? Untung banyak sayur-sayuran segar, tinggal masak saja. Xian Eng, Lin Lin, kalian bantu sukomu, hayo ke dapur. Memang nenek pendeta itu orangnya ramah sekali, amat disayang oleh 3 orang murid keponakan ini. Akan tetapi Niko itu tertegun melihat 3 orang keponakannya tinggal diam saja, dan jelas mereka ingin menyatakan sesuatu. Ia mulai merasa tidak enak lagi. Kalian ini bocah-bocah ada urusan apakah? Kalau ada kepentingan, hayo bilang, jangan ragu-ragu. Suko, sebetulnya kami sendiri merasa tidak enak dan hanya karena dipaksa oleh ayah, maka kami pergi ke sini. Maka Ticu bertiga mohon petunjuk dan nasihat Suko. Ada apa? Hayo lekas bicara. Makin tak enak hati Kuilan Niko. Busin lalu menceritakan kepada bibi gurunya tentang kunjungan laki-laki tinggi besar muka hitam yang mencurigakan tadi, menceritakan pula percakapan antara tamu itu dan ayahnya. Laki-laki tinggi besar muka hitam? Kau tahu siapa namanya? Ayah menyebut namanya, Giam Suilok namanya, Suko, kata Lin Lin. Orangnya kurang ajar, mukanya buruk, ingin aku bacok hidungnya dengan pedangku. Biasanya, kelincahan dan kejenakaan Lin Lin menggembirakan hati Niko itu, akan tetapi kali ini ia tampak termenung. Giam Suilok, akhirnya dia datang juga. Suko kenal dia? Siapakah dia dan mengapa dia datang mencari ayah dengan sikap begitu kurang ajar? Busin mendesak, berbahaya, tentu terjadi pertumpahan darah. Wah, anak-anak, hayo kita turun puncak sekarang juga. Siapkan obor, biar kuambil peti hitam ayahmu. Nanti di jalan ku ceritakan siapa adanya orang si Giam itu. Lega hati 3 orang anak muda itu. Cepat mereka mempersiapkan obor 4 buah banyaknya, dan ketika Niko itu keluar membawa sebuah peti hitam yang panjangnya 3 kaki lebar dan tingginya 1 kaki, mereka segera ingin membantu. Akan tetapi Niko itu tidak memperkenankan mereka. Jalan turun agak sulit, biar aku yang bawa peti ini dan kalian yang menerangi jalan. Hayo berangkat. Di tengah perjalanan, Niko itu tidak bercerita banyak, akan tetapi cukup membuat 3 orang muda itu termenung dan berdebar-debar jantungnya. Orang si Giam itu memang musuh lama ayahmu, dan memang ayahmu betul menyuruh kalian pergi agar tidak mencampuri urusan itu. Urusan itu adalah urusan pribadi yang hanya dapat diselesaikan antara ayahmu, orang si Giam itu, dan ibumu. Permusuhan apa, Suko? Busin bertanya penasaran. Urusan percintaan. Sebelum ibumu menikah dengan ayahmu, orang si Giam itu adalah, ia dan ibumu agaknya saling mencinta. Lalu datang ayahmu, terjadi persaingan, ayahmu menang dan orang si Giam itu pergi dengan hati patah dan penuh dendam. Selama belasan tahun ini entah sudah berapa kali ia datang menantang ayahmu, akan tetapi ia selalu kalah oleh ayahmu. Sekarang ia datang lagi, tentu akan terjadi perkelahian mati-matian. Dasar orang-orang lelaki memang aneh dan tolol. Mengapa aku bicara begini? Urusan ini benar-benar membuat hati dan pikiran Pini, aku, kacau balau. Sudah cukup jelas bagi mereka bertiga. Juga cerita itu membuat mereka menjadi malu dan tidak enak, maka mereka membungkam, tidak berani bertanya lagi. Bahkan kebencian mereka terhadap orang si Giam itu agak berkurang setelah mereka mendengar bahwa dia itu dahulunya saling mencinta dengan ibu mereka. Bahkan dalam hati kecil Lin Lin timbul rasa kasihan. Perasaan aneh yang belum pernah ia rasakan terhadap seorang laki-laki. Karena merasa tegang dan khawatir setelah mendengar keterangan Kuilan Niko, perjalanan dilakukan cepat sekali dan hanya memakan waktu 2 jam. Betapapun juga, tengah malam hampir tiba ketika mereka memasuki pekarangan yang lebar di rumah gedung keluarga Kam. Dapat dibayangkan betapa gelisah hati orang-orang muda itu ketika melihat rumah mereka gelap sama sekali. Setelah meloncat mereka berlari ke arah pintu depan dengan obor di tangan. Ayah! Busin berseru keras dan segera diturut oleh Xian Eng dan Lin Lin yang berteriak-teriak memanggil ayah ibu mereka. Tenang, anak-anak, mencurigakan sekali ini, mengapa begini sunyi? Biar aku yang masuk lebih dulu, kala Kuilan Niko yang selalu berhati-hati dan yang sudah banyak pengalamannya.
Niko itu sambil memondong peti hitam di tangan kiri dan tangan kanannya siap di depan dada, diterangi dari belakang oleh 3 orang keponakannya, berjalan masuk ke dalam rumah. Ruangan depan sunyi dan kosong, dan pada saat mereka memasuki ruangan tengah yang lebar, 3 orang anak muda itu menjerit dan lari menubruk ke depan. Ayah mereka menggeletak mandi darah di sudut, tak jauh dari situ menggeletak pula ibu mereka, juga bermandi darah, dan di sudut lain mereka melihat laki-laki tinggi besar muka hitam itu rebah terlentang dengan mata mendelik, juga mandi darah. 3 orang anak muda itu menangis, sebentar memeluk ayah, sebentar menubruk ibu, mengguncang-guncang dan memanggil-manggil. Tiba-tiba Lin bangkit berdiri, matanya menyinarkan api. Serat, pedang sudah ia cabut dan sekali loncat ia sudah mendekati mayat orang si Giam itu. Kau yang membunuh ayah ibu? Pedangnya bergerak menyambar hendak memenggal leher mayat itu. Gerakannya tertahan ketika tekanan pada pundak kanannya membuat tangan yang memegang pedang menjadi lemas. Kiranya bibi gurunya sudah berdiri di belakangnya. Ketika Lin menoleh dan melihat bibi gurunya, ia menagis dan memprotes. Dia membunuh ayah ibu, Sukou, dia harus kucincang hancur, anak bodoh. Simpan pedangmu. Kalau dia membunuh ayah bundamu, bagaimana dia sendiri mati di sini? Dia berhasil membunuh ibu, lalu berhasil membunuh ayah. Akan tetapi tentu ayah juga dapat melukainya sehingga ia pun mampus. Lin membantah lagi, penasaran. Tenanglah, dan tengok, Bu Xin, Xian Eng, kalian juga periksa baik-baik. Kumpulkan obor-obor itu ke sini. Nah, lihat, mereka bertiga tewas dengan luka-luka pada perut dan dada, luka-luka oleh senjata tajam. Dan kalian lihat itu, pedang itu tentu pedang ayahmu, terpental di sana dan sedikit pun tidak ada tanda darah. Dan orang si Giam itu tentu bersenjata golok, nah, di mana goloknya, juga terpental dan tidak ada tanda darah. Memang dia ahli golok sejak dulu. Terang bahwa baik pedang ayahmu maupun golok dia itu tidak menjadi sebab kematian mereka semua ini. Nanti dulu, ibumu belum mati, biar ku tolong dia. Niko itu lalu meletakkan peti hitam di atas meja dan cepat ia berlutut memeriksa Nyonya Kam. Benar saja dugaannya, Nyonya ini biarpun terluka hebat, masih belum tewas. Setelah ditotok dan diurut beberapa kali oleh jari-jari tangan kuilan Niko yang ahli, ia mengeluh perlahan. Siapa membunuhmu? Katakan, Pini kuilan Niko di sini, kenal aku. Nah, katakan, siapa melakukan semua ini? Kata-kata yang nyaring dari Niko itu, yang mengandung desakan, membuat hati 3 orang anak muda itu seperti diremas-remas. Desakan yang tak sabar ini cukup jelas bagi mereka bahwa ibu mereka tak dapat ditolong lagi, hanya dapat diharapkan memberi keterangan tentang pembunuhan itu. Takut, takut setan. Nyonya itu berteriak-teriak ketakutan. Bu Xin, Xian Eng, dan Lin yang semenjak kecil digembleng ilmu silat dan sifat-sifat kegagahan, mau tidak mau merasa ngeri dan meremang bulu tengkuk mereka mendengar jerit ibu mereka ini. Tenang, adikku, Pini berada di sini. Setan apa yang kau takuti? Kembali Niko itu membujuk dan mendesak. Nyonya itu menangis, terengah-engah, lalu berkata, lirih tapi masih ketakutan. Setan, dalam peti mati, suaranya, suling maut. Niko itu berdiri. Nyonya yang ketakutan itu sudah tak bergerak lagi. 3 orang muda itu menubruk dan menangisi ibunya. Kuilan Niko berbisik-bisik, membaca mantra dan doa-doa, mendoakan roh-roh ketiga orang itu. Ia tidak tahu apa yang telah terjadi, akan tetapi dapat menduga bahwa 3 orang itu menjadi korban seorang penjahat yang luar biasa sekali. Mungkin ucapan terakhir dari Ibu Busin dan Xian Eng tadi hanyalah kata-kata igawan yang tiada artinya. Akan tetapi bahwa pembunuh itu sakti, tak dapat disangsikan lagi karena tingkat kepandaian Kam Siek bukanlah rendah. Apalagi orang si Giam itu juga menjadi korban, terbunuh secara mengerikan. Setelah selesai mengurus pemakaman 3 jenazah itu, kuilan Niko membuka sampul surat yang ia temukan dalam kamar adik seperguruannya. Sampul surat yang memang ditujukan kepadanya. Ia membaca isi surat itu, menggeleng-geleng kepala memanggil Bu Xin,
Xian Eng, dan Lin Lin berkumpul. Di depan mereka ia baca lagi surat itu dengan suara keras. Surat itu singkat saja, seperti berikut, Kuilan Suci yang mulia. Surat ini kubuat lebih dulu, menjaga kalau aku tewas dalam menghadapi Giam Suilo. Kau tahu urusanku dengan dia, tak seorang pun boleh mencampuri. Dia berhak menuntut seorang di antara kami harus mati untuk membiarkan yang lain hidup di samping Bewe Hua. Sengaja kusuruh anak-anak pergi menjemput Suci. Kalau aku tewas, kiranya Bewe Hua tentu akan membunuh diri seperti yang berkali-kali ia nyatakan dalam hubungan kami dengan orang si Giam itu. Kalau terjadi kami berdua tewas, harap Suci atur anak-anak. Peti hitam itu selain berisi harta pusaka yang sengaja kusimpan, juga terdapat sebuah gelang emas dengan huruf Bu Song. Kau tahu, itu adalah gelang emas milik Bu Song. Harta pusaka itu diberikan kepada 4 orang anak, bagi rata, jangan bedakan sedikit juga antara Bu Song dan Lin Lin serta yang 2 orang. Akan tetapi suruh 3 orang anak itu pergi mencari Bu Song sampai dapat. Aku tidak tahu di mana ia berada, pengetahuanku tentang dia sama dengan pengetahuanmu, Suci, maka kau ceritakan kepada mereka. Kalau aku tewas di tangan Giam Suilok, pesan semua anak-anak jangan mencari dan membalas dendam kepadanya. Sudah terlalu banyak orang si Giam itu menderita karena aku. Hormat Sutemu, Kam Siek, sambil terisak-isak mendengarkan bunyi surat pesan terakhir dari ayah mereka itu, 3 orang anak ini pun terheran-heran dan banyak hal yang mereka tidak mengerti. Kalian tentu tidak tahu siapa itu Bu Song. Baiklah Pini ceritakan secara singkat. Dahulu, sebelum ayahmu menikah dengan ibumu setelah menang berebutan dengan Giam Suilok, ayahmu adalah seorang duda yang mempunyai seorang anak laki-laki tunggal diberi nama Bu Song, Kam Bu Song. Pada waktu itu Bu Song sudah berusia 9 tahun kurang lebih. Ayahmu menjadi duda bukan karena kematian istrinya, melainkan karena perceraian. Ibu Bu Song seorang ahli silat yang kepandaiannya jauh melebihi ayahmu. Sayangnya, hal ini terpaksa ku beritahukan, dia itu dahulunya adalah seorang gadis dari golongan hitam. Wataknya keras dan mungkin karena inilah ia berpisah dari ayahmu yang lalu menikah lagi dengan ibumu. Dan kemana perginya? Kakak Bu Song itu, Suko. Bukankah dia itu terhitung kakakku? Karena dia pun putra ayah, tanya Bu Sin, berdebar hatinya mendengar bahwa dia bukanlah anak sulung, melainkan yang kedua dan di sana masih ada kakaknya yang hampir 10 tahun lebih tua daripadanya. Itulah yang selalu mengganggu hati mendiang ayahmu. Ketika mendengar bahwa ayahmu akan menikah dengan ibumu, Bu Song, anak yang keras hati seperti ibunya itu, diam-diam minggat pada malam hari dan sampai saat ini tidak diketahui di mana tempat tinggalnya. Hening sejenak, 3 orang anak itu merasa terharu. Apakah ayah tidak mencarinya? Sukop tanya Xian Eng. Tentu saja, malah 7 tahun kemudian ayahmu mendengar bahwa putranya itu berada di kota raja sebagai seorang pelajar yang menempuh ujian. Nama yang dipakainya tetap Bu Song, akan tetapi C-nya si Liu. Agaknya ia menggunakan si ibunya, Liu Bu Song, kata Lin Lin, agaknya hendak mengingat-ingat nama itu di hatinya. Entah mengapa, ia merasa tertarik dan ada perasaan simpati di hatinya terhadap Liu Bu Song. Mungkin hal ini karena ia teringat akan nasibnya sendiri sebagai seorang anak pungut yang sudah tidak beribu bapak lagi. Akan tetapi ketika ayahmu mencarinya ke sana, Bu Song sudah menghilang lagi dan sampai sekarang ayahmu tidak tahu di mana dia berada. Sekarang, ayah kalian menghendaki supaya kalian pergi mencarinya. Bagaimana pendirian kalian akan hal ini? Suko, Ticu merasa lebih perlu untuk pergi mencari setan dalam peti mati yang membawa suling itu. Ticu takkan mau pulang sebelum dapat membalas dendam atas kematian ayah dan ibu. Ticu juga, kata Xian Eng. Tentu saja Ticu juga, sambung Lin Lin. Akan tetapi juga akan Ticu cari sampai dapat dia itu. Kakak Bu Song. Kui Lan Niko mengangguk-angguk. Pini tidak dapat menyalahkan kalian untuk dendam ini, apalagi kalian hanya orang-orang muda yang berdarah panas.
Akan tetapi janganlah kalian terlalu sembrono dan mengira akan mudah saja mencari orang yang hanya dikenal sebagai setan dalam peti yang membawa suling. Apalagi melihat kepandaian orang itu, andai kata kalian dapat menemukannya, agaknya belum tentu kalian akan dapat menang. Oleh karena itu, Pini perkenankan kalian pergi merantau mencari kakak kalian dan juga sekalian mencari musuh besar itu. Akan tetapi, apabila kalian sudah bisa bertemu dengan musuh besar itu, kalian tidak boleh bertindak sembrono, lebih baik kalian memberitahu kepada Pini. Kalau Pini mampu, tentu Pini akan membantu kalian. Andai kata tidak mampu, Pini masih dapat minta bantuan orang-orang pandai yang Pini kenal. Berjanjilah bahwa kalian tidak akan bertindak sembrono, baru Pini memperkenankan kalian pergi. 3 orang muda itu berjanji akan mentaati pesan ini. Sebulan kemudian, berangkatlah 3 orang kakak beradik itu dan seperti telah diceritakan di bagian depan, mereka menumpang perahu mengikuti aliran sungai Han yang mengalir ke timur mendengarkan cerita tukang perahu yang gemar berceloteh. Berhari-hari 3 orang muda Sikam itu melakukan perjalanan dengan perahu, menikmati pemandangan yang amat indah di kanan kiri sungai. Tukang perahu bercerita banyak tentang keadaan kota-kota besar dan perubahan-perubahannya semenjak Wangsa Sung berdiri. Kita sudah dekat dengan kota Wuhan, tukang perahu itu berkata dan wajahnya sekarang berubah menjadi gelisah. Seperti telah saya nyatakan ketika Samwi, Anda bertiga, menyewa perahu ini, saya hanya dapat mengantar sampai di Wuhan saja dan selanjutnya untuk menuju ke kota raja, Samwi dapat melakukan perjalanan melalui darat. Mendengar ini, Lin Lin bertepuk tangan dan berjingkrak girang. Bagus sekali, aku sudah bosan duduk dan tidur di perahu berhari-hari, kedua kakiku pegal-pegal karena tidak dipakai berjalan. Empek tukang perahu, masih berapa lama lagikah kita sampai di Wuhan? Tidak lama lagi, Nona, sore nanti juga sampai. Akan tetapi menyesal sekali, saya tidak akan dapat mengantar sampai ke kota, terpaksa harus berhenti di luar kota. Kenapa begitu, Lopek? Bu Sin menegur. Bukankah kita sudah janji akan turun di Wuhan dan membayar sewanya kepadamu di sana? Maaf, Tuan Muda. Tentu saja saya akan merasa senang sekali mengantar Samwi sampai ke kota. Akan tetapi saya tidak berani melakukannya. Tidak berani? Kenapa? Sian Eng ikut bicara. Karena hal itu berarti bahwa uang sewa yang akan saya terima dari Samwi takkan dapat kubawa pulang, paling banyak hanya setengahnya yang akan dapat saya miliki. Wah, jembel-jembel busuk itu benar-benar membuat hidup kami para nelayan tidak tenteram lagi, Nona. Apa maksudmu? Siapa itu jembel-jembel busuk? Harap ceritakan kepada kami, Bu Sin mendesak, penasaran. Mereka merajalela sekarang, Tuan Muda, jembel-jembel busuk itu. Semenjak kerajaan Sung berdiri, mereka itu kini mempunyai pengaruh yang amat besar. Di mana-mana terutama di kota-kota besar, pengemis-pengemis itu berkelompok dan bergabung. Mereka menggunakan praktek pemungutan pajak liar, apalagi di Wuhan. Saya mendengar bahwa Wuhan merupakan pusat, maka di sana berkeliaran banyak sekali pengemis dan setiap orang harus tunduk terhadap mereka. Para nelayan harus membayar pajak kepada mereka setiap kali mendarat, baik berupa hasil penangkapan ikan maupun hasil menyewakan perahu. Tukang perahu itu kelihatan berduka dan penasaran. Mana ada aturan begitu? Lin Lin membanting kaki dengan marah. Lopek, apakah yang berwajib tidak melarang mereka melakukan perbuatan sewenang-wenang? Bu Sin bertanya penasaran. Tukang perahu menggelengkan kepalanya. Mereka tidak berdaya. Pengemis-pengemis itu lihai, semua pandai ilmu silat. Selain itu, mereka itu mengaku sebagai bekas-bekas pejuang yang membantu pendirian kerajaan Sung. Oleh karena itu, Tuan Muda, kalau Samwi kasihan kepada saya, harap Samwi sudi turun di luar kota saja, karena kalau diteruskan sampai ke Wuhan, tidak urung uang sewa itu akan mereka minta sebagian atau kalau saya sedang sial, mungkin mereka akan merampasnya semua. Merah wajah Bu Sin dan kedua adiknya. Tidak, Lopek. Kita terus ke Wuhan dan kami yang tanggung bahwa jembel-jembel busuk yang jahat itu tidak akan mengganggumu. Tapi, kalau perlu pedang kami ikut bicara.
Lin berseru sambil meraba gagang pedangnya. Tukang perahu tidak berani membantah lagi dan dengan muka berkerut-merut penuh kekhawatiran, tukang perahu melanjutkan perahunya. Benar seperti yang dikatakannya tadi, menjelang sore, perahu sudah tiba di luar tembok kota Wuhan. Di kota Wuhan inilah Sungai Han memuntahkan airnya ke dalam sungai Yangtze dan di tempat ini merupakan pelabuhan sungai yang ramai. Mendekati tempat ini, tukang perahu pucat mukanya dan tubuhnya gemetar ketakutan. "Celaka, Tuan Muda, lihat di sana, mereka benar-benar sudah siap merampok saya," bisik tukang perahu. Bu Xin dan dua orang adiknya memandang, akan tetapi tidak ada yang aneh di pelabuhan itu. Karena hari telah sore, pelabuhan itu nampak agak sunyi, hanya beberapa orang nelayan yang sibuk, ada yang menambal perahu, ada yang menjemur jala dan menambal layar. 4 orang pengemis duduk di atas tanah bermalas-malasan. Apakah pengemis-pengemis kurus kering itu yang ditakuti tukang perahu? Hampir saja Lin terkekeh memikirkan hal ini, namun tak dapat ia menahan hatinya bertanya. "Lopek, kau maksudkan 4 ekor cacing tanah itu yang akan mengganggumu?" "Nona, jangan bicara terlalu keras," tukang perahu makin pucat. "Dan Tuan Muda harap suka memberikan uang sewa sekarang juga kepada saya, jangan di depan mereka itu." "Tidak, Lopek, kami malah hendak melihat apa yang mereka akan lakukan terhadapmu. Jangan khawatir, kalau mereka berani merampokmu, kami akan memberi hajaran kepada mereka," kata Bu Xin. Dengan terpaksa tukang perahu minggirkan perahunya. 4 orang pengemis itu menoleh ke arah perahu. Seorang di antara mereka yang hidungnya bengkok, menguap lalu berkata keras tanpa berdiri dari tempat duduknya di atas tanah. "Hei, tukang perahu, dari manakah kau?" Mengherankan sekali melihat seorang pengemis menegur secara begini dan si tukang perahu menjawab dengan sikap hormat, "Kami datang dari daerah Provinsi Shenxi, Dusun Laki Bun dekat Sungai Han." 4 orang pengemis itu sekarang berdiri mengulet dan menguap. Si hidung bengkok melangkah lebar menghampiri, tanpa pedulikan Bu Xin dan 2 orang adik perempuannya yang sudah meloncat turun dan berdiri memandang dengan mata tajam. "Perjalanan yang jauh sekali, tentu biayanya banyak. Berapa kau terima?" Hanya 20 tael, itu pun belum saya terima," jawab si tukang perahu ketakutan. "Goblok benar, sejauh itu hanya 20 tael? Kau ditipu, atau kau yang bohong? Setidaknya harus 50 tael. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan ketiga kakak beradik marga Kam itu? Yuk, mari kita ikuti terus perjalanan mereka mencari pembunuh kedua orang tua mereka dan kakak kandungnya. Simak terus di channel ini. Sampai jumpa. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.